Baik, selamat datang di video tutorial mengenai asesmen adaptif berbasis AI. Pada video ini, saya Ahmad Sabani akan menjelaskan bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam proses penilaian pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada bagian ini, kita akan memahami apa itu asesmen adaptif dan bagaimana relevansinya terhadap kecerdasan buatan dalam prosesnya, dan mengapa teknologi ini dapat meningkatkan pengalaman belajar. Fokusnya adalah bagaimana AI mampu melakukan personalisasi penilaian untuk setiap mahasiswa. Asesmen adaptif adalah sistem penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan mahasiswa. Teknologi ini sangat relevan karena memungkinkan pembelajaran yang lebih individual. AI membantu menyesuaikan pertanyaan secara otomatis, memberikan umpan balik yang cepat, dan mempercepat proses penilaian. Tujuan presentasi ini yaitu membekali dosen dan mahasiswa agar memahami cara kerja dan manfaat dari asesmen adaptif. Asesmen adaptif berbasis AI bekerja dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin. Sistem ini menganalisis respon mahasiswa secara real-time, lalu menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi. Terdapat 3 komponen utama dalam asesmen adaptif. Yang pertama, algoritma yang mengatur penyesuaian soal. Yang kedua, analisis data yang memproses jawaban mahasiswa. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu sistem menentukan soal berikutnya berdasarkan performa mahasiswa. Ketiga komponen ini bekerja sama secara otomatis dan terintegrasi. Slide ini menunjukkan alur kerja asesmen adaptif mulai dari pemilihan asesmen, ya, proses penyesuaian soal berdasarkan hasil AI, hingga pemberian hasil. Diagram ini atau alur ini membantu kita memahami bagaimana sistem memproses data dan menghasilkan penilaian yang akurat. AI memberikan 3 manfaat penting. Pertama, meningkatkan akurasi penilaian sehingga lebih adil dan objektif. Kedua, meningkatkan efisiensi proses pengujian sehingga dosen dapat menghemat waktu. Yang ketiga, memberikan kecepatan dan penyesuaian real-time untuk mahasiswa agar proses belajar lebih optimal. Dengan AI, proses penilaian atau grading dapat dilakukan secara otomatis, sehingga dosen dapat fokus pada pengajaran. Sementara itu, mahasiswa mendapatkan jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, sehingga rasa cemas terhadap ujian dapat berkurang dan kepercayaan diri mahasiswa dapat meningkat. Asesmen adaptif tidak hanya menyederhanakan proses evaluasi, tetapi juga meningkatkan keterlibatan mahasiswa, membantu mereka memahami konsep lebih baik, dan mendorong hasil belajar yang lebih baik secara keseluruhan. Terdapat langkah-langkah sederhana untuk menggunakan asesmen adaptif. Untuk dosen, membuat kriteria asesmen, memantau perkembangan mahasiswa, dan menganalisis data hasil tes. Untuk mahasiswa, masuk ke platform asesmen, mengikuti jalur pembelajaran yang telah dipersonalisasi, dan memanfaatkan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan.
Cara menggunakan asesmen adaptif. Dosen dapat menyiapkan asesmen dengan memilih jenis penilaian, menentukan tingkat kesulitan, serta mengatur durasi. Mahasiswa cukup login ke platform asesmen, memilih asesmen yang tersedia, dan mengikuti instruksi yang telah diberikan. Untuk mengintegrasikan asesmen berbasis AI ke dalam kurikulum, dosen perlu menggunakan strategi sederhana namun efektif. Pastikan platform memahami cara, maaf, saya ulangi, pastikan mahasiswa memahami cara kerja platform, integrasikan asesmen secara bertahap, dan memanfaatkan data hasil evaluasi untuk pembelajaran intervensi pembelajaran. Sistem asesmen berbasis AI biasanya menyediakan panduan langkah demi langkah untuk membantu penggunanya. Jika terjadi masalah teknis, tersedia tim pendukung serta sumber daya online yang dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan kendala secara teknis. Sebagai kesimpulan, asesmen adaptif berbasis AI sangat penting dalam meningkatkan pengalaman belajar, efisiensi penilaian, serta kualitas umpan balik. Dosen dan mahasiswa diharapkan dapat memulai mengadopsi teknologi ini untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.